Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Suara Jakarta dan saat ini saya sudah terhubung dengan salah satu warga yaitu Sodik Subki. Halo Mas Sodik, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik. Bentar lagi kita akan menghadapi namanya new normal, tatanan hidup yang baru. Nah, kalau Mas Sodik sendiri bagaimana nih? Mungkin reviewnya, harapannya nanti untuk menjelang new normal yang baru ini bagaimana? Ya, ya lagi-lagi ini kebijakan dilematis ya. Satu sisi kita masih wabah kalau kita lihat progresnya dari gugus tugas itu masih sangat tinggi, setiap harinya masih menunjukkan angka yang masih belum menurun. Namun demikian dituntut oleh kebutuhan-kebutuhan yang memang harus berjalan normal sehingga ini terkesan memang dipaksakan. Satu sisi mungkin kami melihatnya di sektor pendidikan ya. Di sektor pendidikan itu memang dilematis sekali. Anak-anak sebenarnya sudah kangen dengan sekolahan, dengan guru-gurunya, dengan teman-temannya. Di sisi lain justru orang tuanya itu masih sangat khawatir. Nah ini yang kemudian penerapan new normal juga masih sangat tidak diiringi dengan diikuti oleh kebijakan yang lain. Yang lebih miris, kebijakan new normal juga yang tadi saya sampaikan bahwa new normal ini sebenarnya hanya istilah yang sebenarnya kehidupan untuk menjadi normal tapi di dalam kondisi yang tidak normal ini. Itu yang menjadi miris antara instansi kebijakan pemegang kebijakan yang lain itu tidak nyambung, tidak sinkron. Kayak di dunia pendidikan misalkan. Tidak nyambungnya yang maksud dari Mas Sodik sendiri seperti apa? Sejumlah instansi itu tidak sinkron. Ya betul. Misalkan satu sisi masalah ekonomi kemudian begitu cepatnya mal-mal, pusat-pusat perbelanjaan dibuka supaya normal kembali. Namun di sisi lain untuk hal-hal yang menyangkut ibadah itu masih sangat ditekan, masih sangat ditutup, belum boleh beraktivitas. Kemudian Kementerian Agama juga berbeda dalam menanggapi ini. Termasuk kami di dunia pendidikan juga seperti itu. Kementerian Pendidikan Nasional sekolah nanti akan dibuka mulai 4 Juni misalkan mengikuti selesainya PSBB ini. Maka sementara itu kita di dunia pesantren dari Kementerian Agama itu belum boleh, belum bisa. Jadi ini hal-hal seperti ini masih sangat belum bisa sinkron dan belum bisa, kayaknya nggak bakalan bisa normal lah. Kalau toh ada pemberlakuan yang normal, kayaknya nggak mungkin bisa normal seperti itu. Belum lagi isu-isu seperti Kemendikbud, ada isu sampai akhir tahun. Nah ini juga dilematis lagi. Ya, baik Mas Sodik, saya sudah menangkap poin yang Mas Sodik ingin sampaikan. Namun kan lagi-lagi pemerintah menyatakan bahwa sebenarnya meskipun dengan kondisi seperti itu akan dilakukannya rancangan protokol-protokol kesehatan. Nah, protokol-protokol kesehatan ini kan diharapkan bisa mengurangi nanti penyebaran dari virus corona ini sendiri. Nah, kalau Mas Sodik sendiri menanggapi dengan adanya nanti rancangan protokol-protokol kesehatan itu seperti apa? Bukankah itu menjadi salah satu solusi sebenarnya? Menjadi salah satu solusi untuk tetap menjaga kesehatan masyarakat nanti ketika menghadapi new normal. Ya. Iya, sebenarnya new normal itu sendiri sebenarnya yang solusi yang memang yang tidak solusi yang barangkali sebagai jalan tengah atau jalan keluar kondisi seperti ini. Kalau kemudian protokol itu sebenarnya hanya penunjang, sarana penunjang. Bagaimana solusi ini bisa dijalankan? Memang ada syarat-syarat seperti tadi, harus sesuai dengan protokol kesehatan. Ketika protokol kesehatan harus dengan sarana-sarana yang memang harus didukung. Dan kalau ini memang bisa, makanya kembali ke tadi sebenarnya ini bagaimana peraturan itu. Ketika itu peraturan bisa lebih tegas, kemudian sarana-prasarana yang mendukung juga dipenuhi, dan itu sebenarnya akan lebih
Walaupun tadi saya katakan ini belum normal, artinya new normal yang memang belum normal. Tapi setidaknya itu menjadi solusi tengah, jalan tengah. Saya rasa itu. Mas Sodik, kita memang berharap semoga saja memang nanti new normal ini bisa berjalan dengan lancar dan masyarakat bisa mengikuti protokol-protokol yang telah disediakan. Nah, kita berbicara tentang kondisi pandemi waktu itu. Nah, Mas Sodik bisa jelaskan nggak bagaimana dampak yang Mas Sodik alami sendiri ketika banyaknya masyarakat dan karyawan-karyawan yang harus dirumahkan. Mas Sodik juga kan salah satu yang terkena dampak tersebut. Nah, apa kesulitan-kesulitan pada saat akhirnya Mas harus dirumahkan pada saat pandemi corona itu? Ya, baik. Ya, mungkin saya sangat memahami mungkin untuk beberapa teman-teman yang memang kemudian harus dirumahkan, ya, kemudian tidak itu saja kalau dirumahkan tapi hak-haknya masih dipenuhi oleh sang pemberi tugas atau pekerjaan, mungkin menjadi tidak masalah. Ya, jadi masalah kalau kemudian dirumahkan dengan tidak adanya hak atau kewajiban dari perusahaan. Nah, kalau saya pribadi ya, karena di lembaga pendidikan memang dirumahkan itu tidak berarti tidak bekerja, karena memang ada pembelajaran dari rumah. Jadi tetap memberikan pelajaran, tetap memberi tugas kepada anak-anak. Sehingga nggak mungkin lembaga pendidikan itu akan merumahkan itu dengan tanpa memberikan kewajiban. Artinya beberapa teman tetap harus memenuhi dan mendapatkan haknya. Namun demikian justru di dunia lembaga pendidikan khususnya yang swasta memang kemudian kan bagaimana untuk menutupinya itu memang yang agak keteter, karena untuk jangka waktu tertentu mungkin masih ada stok cadangan barangkali, tapi kemudian nanti ketika ini belum normal kembali itu memang akan memenuhi kebutuhan yang barangkali nanti akan menjadi bagaimana solusinya. Tapi kalau untuk Mas Sodik sendiri, untuk hak-haknya didapatkan secara penuh pada saat pandemi corona kemarin, Mas Sodik? Iya. Masih penuh ya. Nah, Mas Sodik, iya. Kalau Mas Sodik sendiri, hak-haknya dari sekolah masih dipenuhi nggak pada saat? Ya baik, alhamdulillah kalau kami masih bisa mendapatkan hak. Lalu selama mengajar secara online saat pandemi, ada kesulitan apa yang dihadapin Mas Sodik selama mengajar secara online untuk anak-anak? Ya kesulitannya memang pertama adalah peran serta orang tua ya. Jadi peran serta orang tua kadang-kadang memang terlalu sibuk barangkali gitu. Kemudian nanti sarana, tidak semua siswa memiliki laptop atau memiliki handphone, sehingga harus bergantian dengan orang tuanya atau orang tua mungkin dengan ada adik-adiknya. Itu yang menjadi kendala. Sehingga waktu pertama. Jadi untuk menyamakan waktu, karena kita harus dalam waktu yang sama, kita menyamakan satu kelas bagaimana, itu kadang-kadang waktunya menjadi kesulitan. Salah satunya itu. Kemudian ada juga yang memang seperti tugas-tugas yang harus mengupload dengan yang cukup tinggi, ya, memori yang cukup tinggi itu kadang-kadang fasilitasnya juga tidak tersedia atau tidak mampu. Itu kadang-kadang juga menjadi kendala dan lain-lain. Seperti itu kira-kira kalau untuk di daring. Baik Mas Sodik Subki, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Suara Jakarta. Semoga Mas juga sehat-sehat untuk menjalankan tugasnya dan juga sudah siap untuk menghadapi new normal nanti, ini tatanan hidup yang baru ya Mas Sodik. Baik, terima kasih Pak. Pemirsa, demikianlah perbincangan kami dan kami akan hadir dengan sejumlah narasumber lainnya. Tetaplah di Suara Jakarta.